Pemirsa Hasanah, berbagai tontonan tentang jin selalu mempertontonkan kehebatan jin yang bisa mengetahui segala hal. Bahkan persoalan yang gaib diketahui. Bahkan terkesan berlebihan dan dibesar-besarkan. Sehingga ketika ada masalah yang berkaitan dengan kegoiban, cara penyelesaiannya tidak jauh dari praktek perdukunan. Karena mereka yakin setiap dukun, apalagi dukun yang sudah punya nama atau terkenal, punya piaraan jin atau akses dan koneksi dengannya. Seperti untuk menyingkap nasib seseorang yang akan datang, jodohnya atau untuk mengungkap mara bahaya yang akan datang. Tontonan seperti itu sangat berpotensi untuk mengikis sifat tawakal kita kepada Allah. Bahkan menggiring mereka untuk menggantungkan nasibnya kepada selain Allah. Sebenarnya secara umum jin itu seperti manusia, punya keterbatasan. Termasuk pengetahuan mereka tentang masalah gaib. Mereka tidak mengetahui hal gaib yang sebenarnya. Jin sendiri telah mengakui keterbatasannya itu dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 10. Bahkan Allah telah menunjukkan kepada kita akan ketidaktahuan jin tentang perkara yang gaib. Misalnya, kematian seseorang. Allah berfirman, "Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, jin baru mengetahuinya." Kalau sekiranya mengetahui hal yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Al-Quran Surah Saba ayat 14. Para jin itu baru mengetahui kematian Nabi Sulaiman setelah rayap tanah memakan tongkatnya. Sehingga tongkat itu patah lalu Nabi Sulaiman jatuh tersungkur. Inilah bukti konkret atas tidak tahunya jin mengenai hal yang gaib. Tidak seperti yang digambarkan dalam tontonan selama ini. Jin seakan bisa mengetahui segala hal, termasuk isi hati dan nasib manusia, ramalan masa depan dan yang sejenisnya. Itulah anggapan yang salah dan menyesatkan. Anggapan tidak benar tentang jin akibat tontonan itu juga semakin meluas termasuk cara menyelesaikan masalahnya. Selalu ditampilkan, jin sangat takut dengan benda-benda tertentu yang dikenal dengan jimat. Jimat itulah yang bisa mengusir jin. Tontonan itulah yang memberitahu masyarakat luas bahwa dukun bersama jimat yang dimilikinya bisa menghalau setan, bahkan menyiksa dan membunuhnya. Ini cerita klinik dan menyesatkan banyak orang. Disadari atau tidak, tontonan seperti itu telah mengajak masyarakat untuk pergi ke dukun, paranormal, dan orang yang sejenis mereka. Kita diajak untuk memakai jimat atau benda keramat lain agar selamat dari gangguan setan. Padahal Rasulullah SAW telah menegaskan, barang siapa yang memakai menggantungkan jimat, maka ia telah syirik. Hadis riwayat Ahmad. Yang menciptakan setan adalah Allah, dan Allah lah yang paling paham tentang apa saja yang disukai setan atau apa saja yang ditakutinya. Tidak ada satu ayat pun atau hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa setan takut pada jimat, raja atau benda-benda pusaka dan yang sejenisnya. Yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW adalah setan takut terhadap bacaan ayat-ayat suci atau doa-doa yang telah beliau ajarkan, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Sesungguhnya, setan pergi dan kabur dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Ayat dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kamu hendak tidur di pembaringan, bacalah ayat kursi sampai tuntas, karena Allah senantiasa menjagamu dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi." Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Itulah cara mengusir syaitan dan cara membentengi diri dari gangguan syaitan secara benar.
alias sesuai dengan syariat agama, bukan dengan mengoleksi jimat. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, meski secara umum orang merasa takut jika didatangi jin, tapi tak sedikit pula orang yang justru penasaran ingin didatangi jin. Maka banyak cara yang dikenal masyarakat untuk mengundang jin. Salah satunya, ada sebagian masyarakat meyakini kita bisa mengundang jin dengan cara membaca surat jin di malam hari. Karena Nabi SAW pernah membaca Al-Quran di malam hari sehingga didatangi jin. Apakah memang memanggil jin bisa dilakukan dengan cara membaca surat jin di malam hari? Memang benar, jin pernah hadir ketika Nabi SAW membaca Al-Quran di malam hari. Saat Nabi SAW membaca Al-Quran, maka ada sekelompok jin yang mendengarkan dan memperhatikan bacaan Nabi SAW. Bahkan setelah itu, sekelompok jin itu masuk Islam dan kemudian mereka menjadi da'i, mengajak bangsa jin lainnya untuk masuk Islam. Hal ini diceritakan Allah dalam Al-Quran. Ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus." Al-Quran, Surah Al-Ahqaf, ayat 29 hingga 30. Ibnu Katsir menyebutkan sebuah riwayat bahwa peristiwa ini terjadi ketika Nabi SAW sholat Isya di daerah Nakhlah di Ukaz. Di ayat lain, Allah juga menceritakan adanya jin yang mendengarkan Al-Quran. Berikut testimoni mereka setelah mendengarkan Al-Quran. Cerita ini Allah sebutkan panjang lebar dalam surat Al-Jin. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasannya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan kami. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 1 hingga 2. Sehingga isi dari surat Al-Jin adalah cerita bahwa ada jin yang mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Dan kita tidak tahu surat apa yang kala itu dibaca Nabi SAW hingga didengar para jin. Dan yang perlu menjadi catatan bahwa saat membaca Al-Quran di malam itu tidak ada kesengajaan dari Nabi SAW untuk membacanya di hadapan jin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhum menuturkan, Rasulullah SAW tidak membaca Al-Quran untuk jin dan beliau juga tidak melihat jin. Rasulullah SAW pernah berangkat bersama beberapa sahabatnya menuju pasar Ukaz. Sementara ada penghalang antara setan dan berita langit dan ada banyak panah api yang mengintai mereka. Akhirnya mereka pun saling bertanya di kalangan bangsa jin. Mereka sepakat untuk mencari di ujung-ujung dunia apa yang membuat mereka terhalangi untuk duduk di langit. Ternyata mereka menjumpai Rasulullah SAW sedang sholat. Mereka mengarahkan dugaan itu karena Rasulullah SAW. Dan ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran, mereka memperhatikannya hingga mereka masuk Islam dan mengajak kawan-kawannya untuk masuk Islam. Kemudian Allah ceritakan kejadian ini dengan Allah turunkan surat Al-Jin. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dengan demikian, sejauh ini tidak ditemukan adanya riwayat yang berisi anjuran untuk membaca surat jin di waktu malam untuk menghadirkan jin. Anjuran membaca surat di malam hari justru bisa kita dapatkan bukan surat jin. Surat yang dianjurkan untuk dibaca di malam hari hanya ada 2 surat. Surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Hal ini berdasarkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhum. Ia mengatakan bahwa Nabi SAW tidak tidur sampai beliau membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain itu, para jin itu tidak perlu dipanggil apalagi dengan membaca surat Al-Jin. Karena tanpa dipanggil pun, kemanapun kita berada akan selalu disertai jin.
Karena pada dasarnya setiap orang disertai seorang jin yang terus-menerus bersamanya hingga maut menghampirinya. Dan bagi kita yang tidak bisa melihatnya, hendaknya bersyukur karena Allah jadikan kita manusia normal yang tidak bisa melihat jin. Karena memang jin itu makhluk yang tak bisa dilihat dengan mata telanjang. Pandangan mata manusia secara fitrah tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia iblis dan kabilahnya semua jin bisa melihat kalian dari suatu tempatnya yang kalian tidak bisa melihat mereka. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Wallahu a'lam.